Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita diberi kesempatan untuk dapat memasuki hari yang baru, dan karena itu kita hendak dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Pada hari ini Tuhan berkenan memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami agar firman Tuhan yang hendak kami baca menjadi firman yang hidup, kuat, dan berakar, dan mengarahkan kami untuk hidup berkenan hanya kepadamu saja Bapa. Kami sedia mendengarkan firman-Mu ya Allah. Ya Roh Kudus, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini Matius 24 ayat 4. Firman Tuhan berkata, Yesus menjawab mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Tema renungan kita pada hari Minggu ini ialah waspadalah. Saudara-saudara, minggu ini kita sudah masuk pada minggu-minggu Advent. Minggu Advent dihayati oleh orang Kristen sebagai minggu-minggu kesiapan dua hal penting. Pertama, perspektif kini dan yang akan datang, bahwa ada janji Tuhan. Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kedua, kesiapan adalah penghayatan masa lampau yang menanti Mesias yang telah datang melalui kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Dan maka kedatangan Mesias menembus dosa manusia dalam konteks kini. Saudara-saudara, Injil Matius 24 dan Matius 25 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul khotbah tentang akhir zaman. Ayat 4 bacaan kita tidak terlepas dari ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, kapankah semuanya itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman?" Yesus mengingatkan mereka untuk waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, kita menemukan kata Yesus, waspadalah kepada orang yang memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ingat baik-baik bahwa Yesus mengatakan waspada kepada mereka yang mengaku-ngaku Mesias dan memakai nama Yesus. Saudara-saudara, di minggu Advent yang pertama ini, kita diingatkan bahwa Advent atau kedatangan Yesus tidak perlu dan sangat penting untuk waspada dengan pengajaran firman Tuhan. Ingat kata Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Adalah peringatan keras bagi kita yang hidup di akhir zaman untuk waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih menyebut dan mengaku diri Mesias. Bahkan ada orang yang dengan berani mengatakan telah pulang pergi ke surga, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Belum lagi ajaran-ajaran tampaknya baik dan benar. Namun jika tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya, maka itu adalah ajaran yang menyesatkan. Sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus yang telah berjanji akan datang kembali,
menyertai orang percaya dan telah berfirman, waspadalah, maka kita harus senantiasa membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan melalui mempelajari terus firman-Nya di dalam Alkitab, bukan di luar Alkitab. Kita meneliti dengan seksama. Kita bertanya dengan orang yang mempelajari kitab suci. Dan tidak lupa berdoa sebagai wujud komunikasi dengan Tuhan Yesus. Karena dengan doa kita ditenang dan kita diarahkan untuk meneliti dan mempelajari firman Tuhan dengan benar. Dengan begitu kita dapat lebih mudah membedakan antara kebenaran dan penyesatan. Di minggu Advent yang pertama ini kita diajak untuk pertama, waspadalah berarti kita mempedomani firman Tuhan sebagai patokan kita berelasi dengan sesama. Yang kedua, berelasi dengan sesama dalam kaitan dan pengajaran, kita memerlukan pedoman bahwa Yesus telah memberikan petunjuk tentang mengatasnamakan Yesus dan menyebut dirinya Mesias adalah perlu diwaspadai, dan itu tandanya orang-orang yang kita hadapi adalah dia membawa ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, mempelajari terus kebenaran firman Tuhan melalui gereja yang mengajarkan firman Tuhan yang benar adalah cara kita juga menangkal atau waspada dari ajaran-ajaran sesat. Keempat, berdoa dengan tekun mengantar kita terus waspada senantiasa, karena itu artinya kita selalu terhubung dengan Sang Halik. Semoga di minggu Advent ini kita sungguh-sungguh dipelihara iman kita dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan di dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Karena melalui firman Tuhan, kami diingatkan untuk waspada terhadap berbagai ajaran yang terus mempengaruhi kami untuk jauh darimu. Terima kasih atas firman-Mu ya Allah. Memberkati mereka yang mulai merasakan dirinya tidak lagi terhubung denganmu. Menolong saudara-saudara kami yang disesatkan oleh berbagai ajaran. Bahkan saudara-saudara kami seiman yang bergumul dengan segala persoalan di muka bumi ini. Mereka yang sakit kami mohon Tuhan sembuhkan. Mereka yang bimbang dan ragu Tuhan pertetapkan iman mereka. Kami bersyukur Bapa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.